Diketahui pada hari Jumat 17 September di tahun 2021 menjadi kabar baik bagi series terbaru dari Natasha Wilona yang berjudul Little Mom. Mengapa? Karena diketahui pada tanggal 17 September di tahun 2021 series terbaru dari Natasha Wilona yang berjudul Little Mom berhasil trending di 19 negara, seperti trending pertama di negara Indonesia, Brunei, Singapura, USA ataupun Amerika Serikat, Turki dan Romania, trending nomor 2 di negara Belanda, Hong Kong dan Malaysia, trending nomor 3 di Inggris, Prancis, Dubai, trending nomor 4 di Jerman dan Austria, trending nomor 5 di Swiss, trending nomor 7 di Kanada dan Polandia, trending nomor 8 di Australia, dan trending nomor 10 di Taiwan. Bahkan diketahui fakta mengatakan bahwa web series ini menjadi web series pertama yang trending nomor 1 di media sosial YouTube yang telah melewati selama kurang lebih 48 jam ataupun 2 hari. Sehingga apa mungkin web series ini akan lebih populer dari drakor-drakor yang ada? Mari kita sama-sama doakan yang terbaik. Lalu pada hari yang sama diketahui Natasha Wilona melakukan live Instagram bersama Teuku Rasya dan juga Raisya Bawasier. Dan kalau teman-teman bertanya, lalu ada hal unik apa yang terjadi ketika Wilona bersama Raisya dan juga Rasya sedang melakukan live di Instagram, dan ternyata diketahui pada menit yang awal Wilona menunjukkan sebuah reaksi ketika Wilona mengetahui bahwa Little Mom berhasil trending di 19 negara. Lalu kata para pemain dari Little Mom juga berkata bahwa mereka tidak menyangka mereka bisa go to internasional, padahal pada awalnya mereka hanya berharap Little Mom hanya disukai oleh Indonesia saja, sehingga mereka tidak mempunyai ekspektasi yang lebih tentang Little Mom. Lalu diketahui juga pada menit yang ke-8 seorang netizen bertanya, lalu episode berapa yang menjadi spesial menurut Raisya Bawasier, Teuku Rasya dan juga Natasha Wilona? Lalu pada menit yang ke-12 ada seseorang yang bertanya apakah mereka menyangka Little Mom bisa sepopuler ini. Lalu pada menit yang ke-18 ada juga yang bertanya gimana suka dan duka saat melakukan syuting di Little Mom. Dan uniknya pada menit yang ke-19 lebih 30 detik ada yang bertanya, lalu apakah adegan ciuman dari Yuda dan juga Naura, yaitu Yuda sebagai Teuku Rasya dan juga Naura sebagai Natasha Wilona, apakah itu terjadi sungguhan? Kalau teman-teman penasaran akan jawabannya, teman-teman bisa langsung menuju menit yang ke 19 lebih 30 detik. Lalu uniknya pada menit yang ke-21 ada yang bertanya apa pesan moral yang bisa diambil dari series Little Mom ini. Pada akhirnya mereka memberitakan pesan moral apa saja bisa diambil dari series Little Mom ini. Bahkan uniknya pada menit yang ke-23 dikatakan bahwa alasan series dari Little Mom ini bisa trending di dunia karena menurut Wilona itu sangat relate banget dengan kehidupan nyata. Bahkan di menit yang ke-24 lebih 30 detik dikatakan bahwa mereka bertiga berharap ketika Little Mom ini telah selesai dan juga telah dirilis, mereka mempunyai harapan yang besar terhadap bangsa dan juga dunia ini agar angka keguguran di dunia ini bisa menurun dan juga angka kehamilan di luar nikah mereka juga berharap agar bisa menurun. Dan berikut adalah keseruan live Instagram dari Natasha Wilona, Teuku Rasya dan juga Raisya Bawasier. Dan mungkin teman-teman bisa langsung menuju menit yang ke 19 lebih 30 detik dan berikut cuplikannya. Hebat ya? Gila hebat. Berkat penonton semuanya. Kasih banyak. Bener. Terus komennya isinya cuma Yuda tanggung jawab nggak lo? Aduh, diteror mulu nih si Yuda. Gimana ya? Ya ampun, Om Indra Brasko komen, Naura ngapain kamu ketemu Yuda? Ayo pulang. Maafin aku pak. Ini Yudanya nih ngajakin aku, maksa aku. Om tenangin diri Om dulu. Ya lewat pintu samping Om. Lewat pintu samping. Banyak tahu yang kayak bilang nggak nyangka banget series kita tuh bisa trending di luar negeri dan bukan cuma satu, tapi kan per hari ini udah 17 negara kan? 19 negara per hari ini. Kalau kalian pertama kali gimana?
Dia bilang, kamu Rasya mah emang nggak pernah ngikutin detail. Iya sih emang happy banget ya pasti ya, maksudnya nggak pernah nyangka juga bisa maksudnya di Indonesia aja udah syukur banget gitu, apalagi Bener. ternyata bisa di luar gitu kan. Iya, sama aku juga mikir gitu tau. Pertama kali kita syuting kan pasti kita cuma mikir asal bisa trending di Indonesia atau bagus di Indonesia ya udah seneng banget. Nggak nyangka bakal sampai ke negara luar. Sibuk. Oh, iya. Jadi lagi pada sibuk apa sekarang? Aku baru banget abis perawatan rambut di salon. Sama aku sekarang lagi syuting series baru. Kalau kalian lagi pada ngapain? Aku lagi aja. Aku lagi di rumah aja, tapi nanti aku syuting sih kayaknya malam. Gitu. Seru ya pada syuting semua. Iya. Yuda kan lagi masa pelarian, jadi nggak boleh kemana-mana. Oh betul sekali. Bener-bener. Terus. Katanya sekarang ini ya ada merchandise yang VIP juga ya? Oh iya ya, itu keren-keren banget. Udah pada lihat? Iya, kalau mau dapat muka Rasya yang kecil-kecil tuh, yang lucu-lucu. Kalian harus beli paket apa tuh namanya? Paket tungku Rasya ya. Bundling tungku Rasya. Kan ada bundling Al, bundling Natasha, ada bundling tungku Rasya tuh. Nah di situ kalian bisa lihat muka. Ada pinnya juga ya? Iya, ada pin, ada apa sih yang buat dipegang di HP itu? Namanya? Oh itu? Apa ya? Oh. Apa sih? Iya yang buat di belakangnya gitu ya? Iya, terus dapat foto juga, terus dapat yang VIP. Jadi kalian bisa nonton 2 episode lebih awal. Terus VIP-nya ada yang sebulan, ada yang 3 bulan. Jadi banyak deh, banyak promo-promonya. Kalian cek aja nanti di Instagramnya WTV. Ini bentar lagi nih ya episode baru ya, keluar jam berapa? Jam 6. Jam 6. Gimana? Udah nggak pada- salah jawab? Heeh. Oh itu kata fans pop socket, astaga. Oh yang di HP itu. Udah tadi kita sebutnya susah. Ada yang nanya nih, menurut kalian dari episode berapa yang paling berkesan? 12-13 menurut aku. Puncak-puncaknya jeng. Beda ya. Menurut gue mungkin episode 7 atau 8 kali ya. Seru sih. Oh iya buat Yuda sih ya sih. Kalau Rasya, Raisya 6. Kalau episode 5 atau enggak 6-7 deh. Pokoknya sekitar. Berarti bentar lagi dong. Iya, karena kan ada nanti. Oke. Lanjut ya pertanyaan yang berikutnya. Apa nih? Menurut Rasya, scene apa yang paling menantang? Sejauh ini mungkin salah satunya adegan kejar-kejaran itu, terus cebur-ceburan itu ya. Itu lumayan sih. Sama Om Soalnya ya gue bilang itu kan take-nya tuh malam banget kan. Jadi terus di air tuh berjam-jam, jadi basah kuyup tuh mungkin ada total 4-5 jam kali, which is lumayan menantang mungkin. Nah, kalau nggak salah kamu katanya sampai ke minum air kolam banyak banget kan? Oh iya, banyak itu juga bukan experience yang enak sih terus terang. Dan berulang-ulang kali kan, soalnya ngambil angle-nya kan beda-beda tuh setiap kali take. Jadi perjuangannya luar biasa banget ya. Tuh Rasya. Udah deh. Kayaknya jadi pemeran utama pria favorit tahun 2021.
Enggak lah, itu Kinan lah, Kinan. Tapi langsung mau gitu ya. Jadi kalau Raisya, kalau kamu tim terkinan-kinan apa teryuda-yuda? Oh aku tuh gimana ya? Mikir dulu ya Aku sebelum dua-dua. jawabnya. Mikir dulu sebelum jawab. Hati-hati kalau ngomong. Langsung ngomong-ngomong kata dia udah dua-duanya aja deh. Gimana bisa Kok chemistry-nya mau lagi Yuda? tahu? Tolong sapu saya balikin Mana? ya. Iya Pak, tahu nih. Yuda, balikin nih Yuda, mana sapunya? Ditinggal di mana? Sapunya kayaknya itu dipajang kayaknya di rumah On. Dipajang di rumah. Heeh. Oke, lanjut ya. Gimana Itu bisa tuh udah aku chemistry taruh Yuda question sama itu. Willow dapat banget? Gimana bisa ya? Nggak tahu, padahal Rasya tuh orangnya cool. Kok bisa ya? Ya mungkin udah ya itu sih ngerjain PR-nya masing-masing kan. Bener-bener. Rasya juga orangnya kalau udah nyampe set profesional banget. Tuh. Gitu kayak. Tapi gimana kamu pengalaman syuting pertama sama aku, jujur? Terus jawab. Ya maksudnya Jujur secara ya. keseluruhan kan ini kan banyak nih, maksudnya pemeran-pemeran lain yang gue juga baru pertama kali main bareng gitu kan. Overall sih experience-nya seru ya, maksudnya kita semua bisa ya percaya satu sama lain buat ngasih yang terbaik aja sih pas lagi perform. Jadi overall oke. Oke. Ini nih, kita pengen aja nih. Lupa deh, nggak bisa dipakai. Yang mana yang mana? Aura Kalisya. Waduh jauh ya. Yaudah kamu Jauh. sebut. Bukan. Iya, tadi dia nanya gimana reaksi kalian bisa sukses ini. Nyangka nggak? Nggak sih, kalau aku Nggak nggak nyangka sama sih. sekali. Enggak. Tapi bisa dibilang series ini tuh adalah salah satu series terniat yang pernah aku temuin. Karena kayak dari gradingnya kita di Thailand, terus begitu banyak yang ada misalnya sedikit masalah suara dikit aja bakal langsung didubbing atau dirapiin. Terus dari kita awalan inget nggak foto karakter, foto poster, tes make up, reading sebulan. Kayak persiapan itu bukan cuma sekedar asal ketemu, bangun chemistry langsung syuting gitu. Bahkan saat di lokasi syuting pun kayak dari tim art, tim penyutradaraan tuh totalitas banget. Yang kayak kalian bisa lihat sedetail apapun artnya tuh mereka perhatikan dengan baik. Shot-shot yang diberikan sama Om Guntur juga bukan shot-shot gampang. Ingat gak Rasya, kita pernah take yang adegan pokoknya berantem, terus kayak naik dari bawah tangga, naik sampai ke kamar aku, itu kan kita berapa kali take kan, bolak-balik. Oh iya, itu bener-bener berulang-ulang kali itu. Soalnya ya secara keseluruhan timnya tuh betul-betul perfeksionis banget kan. Jadi banget. kita ya ulang sampai dapat yang betul-betul menurut satu tim itu memuaskan sih. Bener. Itu ceritanya. Raisya mau kasih tahu apa lagi? Kan namanya mirip banget ya. Mau ngasih tahu info apa lagi? Mau ngasih tahu info ya pastinya. Tadi udah di awal aku udah kasih tahu juga sih, nggak boleh nonton bajakan. Setuju. Apa lagi? Kita tuh season 1 ada sampai 13 episode guys. Kalau kalian pengen Little Mom ada season-season berikutnya, kalian wajib nonton dan jangan nonton bajakan. Betul, dan aku mau kasih tahu juga nih kalau kalian nggak punya aplikasinya atau nggak bisa download aplikasinya, kalian bisa nonton di website WeTV juga. Benar. Dan untungnya WeTV tuh baik banget sama penonton setianya WeTV. Kemarin tuh kan mereka juga sempat upload yang episode 1 ke YouTube kan. Jadi orang-orang yang kemarin mungkin belum sempat nonton bisa nonton. Tapi kalau kalian mau nonton lanjutannya harus di aplikasi atau website WeTV dan iFlix. Betul. Kiki Di sebenarnya antara- antagonis atau protagonis? Coba kamu jawab tuh.
aku ya kalian nonton aja lah, nanti kalian bisa menyimpulkan sendiri. Bener. Ada pertanyaan lagi nggak yang kita mau jawab nih dari Netiluf? Kalau nggak mau yang jawabin apa? Nggak bisa klik tahu, jadi aku kayak pencet tuh nggak keluar. Oke, aku ambil yang mana ya? Ada yang nanya Nauranya nanti sama Kinan atau Yuda. Makanya harus nonton sampai selesai. Episode keempat udah tayang ya kak? Belum, nanti jam 6 sore baru tayang. Hari ini. Aku gak sabar banget, pokoknya tiap Jumat. Sama aku juga, Tiap Jumat, Pak. kayak jujur ya pas kemarin aku nonton episode 2 dan 3 itu kan lagi di lokasi syuting. Terus aku kayak berasa cepet banget, tiba-tiba udah selesai episode 3. Kalian ngerasa gitu gak sih pas nonton? Iya sih. Iya kayak cepet. Bener. Seruan kali ya. Banyak yang komen dari tadi. Ini dari tadi netizen pada salah fokus, tahu katanya kegantengan yang hakiki ya Yuda. Kalian ya fokusnya ada 2 orang lagi nih di sini nih ya kan. Bener-bener. Kasih bocoran. Pokoknya bener dari Yuda. Padahal Yuda tuh kayak begitu tapi kalian Rasya cool banget ya aslinya. Ya nggak sih Rasya? Rasya cool nggak? Cool banget Diam orangnya. Pendiam. Apa? Katanya dia pendiam. Ada yang bilang nggak sabar mau lihat endingnya. Ya ampun baru juga tayang udah nggak sabar lihat ending. Dinikmatin prosesnya. Baru aja Soalnya bilang. setiap episode pasti lebih banyak twistnya lagi sih. Beneran banyak banget tapi twistnya. Iya, Tapi jangan justru itu kaget. yang seru kan. Jadi nggak boring. Ada yang bilang Yuda kenapa ganteng banget. Masa sih? Ini kayak mas kita tuh punya Rasya ganteng, Konflik ganteng sendiri. banget Kak Rasya ganteng banget, sumpah. Yuda ganteng banget. Kak Yuda kenapa sih kok ganteng banget? Rasya emang cakep banget. kawal Yuda sampai tahu jawab Goyut. Abis itu Sampai tobat. gila sama teryuda-yuda. Ya. Gua malah teryuda-yuda. Akhirnya ada yang komen Kak Wilona cantik setelah dari tadi Yuda semua. Setiap leleh adem bener. Waduh. Nih ada yang nanya nih. Suka sama syuting apa Kak? Suka duka. Apa ya? Kayak duka nggak ada nggak sih selama kita syuting? Kayak seru-seru aja ya. Tapi ya bisa dibilang mungkin lumayan challenging sih ya buat gue di awalnya. Soalnya Gara-gara apa? dari ya ini experience pertama di mana series ya, satu ini pertama kali gue syuting series, dua series yang dibuat ini betul-betul detail banget kan, jadi otomatis syutingnya itu juga memakan proses yang lumayan detail lah, Effort ya? gitu kan, iya Benar. effort yang banyak. Tapi di satu sisi juga karena ini series dan banyak episodenya, dan episode itu kurang lebih sekitar 50 menit masing-masingnya, otomatis kita satu hari itu kan bisa lompat-lompat gitu kan. Syutingnya Benar. dari episode ini ke scene ini atau episode berikutnya. Nah itu lumayan challenging banget buat Semangat, Pak. bisa konsisten gitu dalam sisi emosi yang dibawain itunya sih. Gitu. Benar. Dan untungnya kita juga sempat reading sama Om Badar ya kan, buat ngedalamin acting kita semua pemain. Kayak maksud aku, kayak semua pemain dan kru tuh udah memberikan yang maksimal lah yang bisa kita berikan. Jadi ya pasti belum perfect, karena pasti masih ada aja kekurangan, karena kita nggak boleh cepet puas. Cuma setidaknya kita ngerasa cukup bersyukur udah memberikan yang terbaik di judul ini gitu. Betul sekali. Oke.
Mungkin pertanyaan terakhir kali ya, kita cari ya. Bye. Ada yang nanya, pas Apa-apa? adegan ciuman itu Oh. Enggak. Nah, Enggak lah. Kalian Enggak. nggak lihat itu adalah kecanggihan dari Om Guntur membuat adegan. betul. Mm-mm. Kalian tuh nggak perlu tahu behind the scene-nya gimana, nonton aja guys, nikmatin hasil dan prosesnya, hargain proses syutingnya selesai. Mending ya hasilnya kan bisa dilihat. Oke, ini benar. kali ya. Tadi golden scene udah. Ada yang nanya, emang pas jendela pecah nggak sakit? Oke. Kalau nggak salah tuh Om Indra sampai cedera. Ya. Emang iya. Lumayan parah lagi. Seingat aku ya. Mungkin aku salah. Tapi jadi silakan buat yang pada penasaran, kalian tanya aja ke Om Indra gitu. Benar. Oke, ada yang nanya tuh pesan-pesan yang bisa diambil dari series Little Mom menurut kita masing-masing apa? Coba dari cowok duluan deh, kamu cowok satu-satunya di sini. Apa tadi pertanyaannya? Nggak kedengeran. Pesan yang bisa diambil dari series Little Mom buat anak-anak muda yang nonton. Pesan yang bisa diambil itu pastinya kita jangan lupa berpikir sebelum bertindak lah. Soalnya pasti ada yang namanya sebab dan akibat gitu kan. Yang kedua juga mungkin lebih mengupas ke kayak setiap orang yang nggak selalu seperti apa yang mereka bayangin gitu ya di luarnya kan, karena masing-masing pasti punya pengalaman yang berbeda, background yang berbeda yang membentuk karakter-karakter tertentu lah gitu. Terus juga jangan langsung segampang itu ngejudge orang cuma karena mereka nggak sesuai dengan ibaratnya koridor paradigma di masyarakat gitu. Soalnya belum tentu apa yang mereka laluin itu nggak bisa terjadi sama kita, dan juga belum tentu kita bisa sekuat mereka ketika kita misalnya ngejalanin situasi kayak gitu. Jadi itu sih paling. Setuju. Jadi ini banyak banget sebenarnya pesan moralnya, terutama buat anak-anak muda, perempuan, dan juga buat teman-teman yang menonton. Karena aku juga baca komen, banyak yang bilang ini real banget, kayak relate ke kisah kehidupan aku. Ada juga yang bilang ini kayak aku pernah ngalamin ini berapa tahun yang lalu dan lain-lain. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang berpikir kenapa series ini bisa disukain sama orang-orang di worldwide, bisa trending, menurut aku salah satunya karena series ini tuh menceritakan sesuatu yang real, apa adanya, yang emang beneran pernah terjadi atau mungkin banyak terjadi tapi kita nggak tahu, nggak terekspos. Dan di judul ini tuh menurut aku banyak banget kayak dari sisi semua pemainnya yang punya masalah pribadi masing-masing dan gimana cara mereka ngatasinnya. Terus juga dari sisi orang tua, parenting ke anak-anaknya gimana. Dari sisi friendship juga ada, sisi batasan-batasan dalam pacaran juga ada. Jadi kayak kalau kalian nonton itu nggak berasa fiksi banget gitu, tapi bener-bener kayak ini gini ya, kalau nanti gue udah lebih gede, kalau pacaran gue nggak boleh kayak gini ya. Kalau sama orang tua gue harus kayak gini ya. Atau kalau one day gue jadi orang tua gue harus lebih kayak gini ya. Mungkin gitu sih. betul banget. Oke. Raisya mau nambahin apa nggak? Sih jangan terlalu jangan terlalu terbuai sama omongan-omongan lelaki ya, untuk kita para wanita-wanita. Kalian nggak lihat Naura cuma bilang I love you Naura langsung. Oke. Ini ada yang bilang tadi Apa? kalau nggak Naura jangan mau percaya sama buaya lagi. Itulah sebenarnya itu relate ke kehidupan nyata. Kayak misalnya cewek ya kan, yang misalnya masih polos dalam kondisi dia misalnya masih kecil, tiba-tiba dibilang I love you kan klepek-klepek langsung lah udah. Ya udah anything Apalagi I do it for you gitu.
habis itu nggak mikir panjang, udah kejadian baru. Makanya inilah pelajaran yang maksudnya banyak yang bisa kita petik, bisa kita ambil dari series ini, dan semoga mengurangi angka aborsi, mengurangi angka kehamilan di usia dini, terus juga mengurangi pernikahan dini, ya kan, supaya orang-orang tuh bener-bener lebih matang mikirin segala sesuatu dari nonton series ini. Begitu. Betul. Oke lah kalau begitu. Guys, kalau gitu, thank you udah join live kita, yang udah Thank you nonton semuanya. kita juga.